Shalom, selamat siang. Ya, kembali kita bertemu lagi bersama-sama merenungkan firman Tuhan siang hari ini. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, hingga kami dapat merenungkan firman-Mu ini. Semua karena kasih dan setiamu Tuhan dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang membimbing kami setiap hari kehidupan. Di sini Tuhan, pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat disiapkan dari awal sampai akhir dalam renungan firman ini bersama-sama dengan Bapa. Dan untuk Yesus, haleluya. Amin. Nah, kembali lagi kita bertemu di tempat ini untuk bersama-sama dengan firman Tuhan. Dan saat ini kita lihat dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Di sini saya kasih tema dari renungan singkat ini, kebijaksanaan Allah yang mengatasi kebijaksanaan dunia. Di sini kita melihat dari surat ini yang diberikan kepada jemaat di Korintus, Paulus mengungkapkan pentingnya kebijaksanaan di sini yang berasal dari Allah. Terus dalam bacaan ini juga Paulus menekankan perbedaan besar antara kebijaksanaan duniawi dan kebijaksanaan yang datang dari Roh Kudus. Di sini kita melihat dari bagaimana perbedaan dari kebijaksanaan dari dunia dan kebijaksanaan dari Roh Kudus. Nah, di sini ia juga menegaskan bahwa hanya melalui Roh Kudus Allah kita dapat memahami rahasia Tuhan yang tersembunyi. Nah, sebagaimana kita melihat rahasia Allah yang tersembunyi itu yang dikatakan, kita lihat di sini dari poin yang pertama. Paulus menyampaikan Injil dengan kerendahan hati. Di sini kita lihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di sini menekankan Paulus di sini mengatakan tidak datang dengan kata-kata yang meyakinkan atau hikmat dunia. Nah, terus sini juga dikatakan melainkan dengan kedudukan dan kuasa Roh Kudus. Nah, di sini sudah jelas dikatakan bahwa hikmat atau kebijaksanaan ini datangnya dari Tuhan Allah. Nah, sebagaimana di sini Roh Kudus yang menyertai dan menaungi setiap orang-orang percaya dan memberikan pemahaman kepada orang-orang yang percaya kepada Allah bahwa setiap orang yang dituntun oleh Roh Kudus, mereka mengetahui mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak duniawi. Nah, sebagian bagian besar juga kita lihat dari sini bahwa Injil bukanlah produk dari kebijaksanaan manusia. Nah, di sini juga melainkan oleh kuasa Allah itu sendiri. Nah, jadi sudah jelas dikatakan bahwa dari buku ini dikatakan Injil bukanlah produk dari kebijaksanaan manusia, melainkan kuasa Allah yang bekerja melalui Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat kebijaksanaan tentang Allah ini, kita lihat dari poin yang kedua. Di sini kita lihat yang kedua, kebijaksanaan Allah yang tersembunyi, di mana terdapat dari ayatnya dari ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Di sini kebijaksanaan yang dimaksud oleh Paulus adalah kebijaksanaan yang tersembunyi dan tak dapat dimengerti oleh dunia. Nah, jadi sini kebijaksanaan yang dimaksud oleh Paulus ini adalah kebijaksanaan yang tidak dapat dipahami setiap orang-orang yang di dunia ini. Karena setiap orang yang mengetahui tentang rahasia-rahasia Allah ini adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi di sini kebijaksanaan yang tersembunyi yang tak dapat dimengerti oleh dunia ini dikatakan bahwa tetapi telah dinyatakan kepada orang-orang yang dipilih Allah. Jadi sini Paulus mengutip perkataan dari Perjanjian Lama yang mengatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihinya. Nah, jadi sini Roh Kudus di sini diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Dia itu artinya mengasihi Tuhan Allah. Jadi setiap orang yang mengasihi Tuhan Allah, dia diberikan itu yaitu Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penolong orang percaya, yaitu untuk memahami dan mengetahui setiap apa yang telah terjadi dalam dunia ini dan melihat juga setiap persoalan-persoalan dunia ini dan mengetahui sebagaimana Roh Kudus itu memimpin mereka. Jadi di sini orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu mereka mengerti akan hal tentang dunia ini, mana yang kehendak Allah dan mana yang kehendak dunia. Nah, jadi sini kita melihat poin yang ketiga.
Roh Kudus membimbing dan memberi pengertian. Nah, sebagaimana kita lihat di Roh Kudus yang membimbing dan memberikan pengertian. Nah, kita lihat dari ayat yang 10 dan ayat yang 13. Nah, jadi sini implikasinya itu artinya Roh Kudus yang menyelidiki segala sesuatu bahkan kedalaman hati Allah. Dan juga dikatakan lagi memberikan pengertian kepada kita mengenai apa yang Allah kehendaki. Tetapi Roh Kudus di sini dikatakan Roh Kudus dan kita tidak dapat memahami hal-hal tentang rohani. Jadi saudara-saudaraku, di sini kita melihat Roh Kudus yang menyelidiki segala situasi dalam hidup kita. Nah, jadi tanpa Roh Kudus juga kita tidak dapat memahami hal-hal tentang rohani. Jadi kalau kita mengetahui tentang rohani ini, kita haruslah yaitu memiliki Roh Kudus. Dan bagaimana kita harus mendapatkan Roh Kudus, yaitu kita mengerjakan setiap perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitab ini. Dan sebagaimana juga kita harus menjadi teladan bagi banyak orang, terutama itu kepada individu. Setelah itu kepada orang terdekat. Nah, jadi sebagaimana kita menjadi teladan bagi banyak orang, nah, jadi hidup kita menjadi teladan artinya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita mempunyai hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita mendapatkan yaitu Roh Kudus, yaitu Roh yang menolong untuk membimbing kita. Nah, jadi sini kita melihat dari poin yang keempat, di sini yang poin yang terakhir kita lihat perbedaan antara orang duniawi dan orang rohani. Jadi kita lihat di sini dari ayat yang 14 dan 16 ini menyatakan bahwa di sini setiap orang yang mempunyai kuasa Roh Kudus, mereka akan mengerti tentang hal-hal tentang duniawi, hal-hal yang rohani. Sebagaimana itu kita mengetahui perbedaan antara orang rohani. Dari ayat yang ke-14 di sini saya bacakan ayat 14 dan 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, di sini kita melihat bahwa dikatakan orang duniawi tidak dapat menerima dan tidak memahami hal-hal tentang rohani yang datangnya dari Allah. Di sini kita melihat bahwa kebodohan mereka lah yang membuat mereka tidak memahami tentang tentang rohani yang datang dari Allah. Namun orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dapat mengerti dan menilai segala sesuatu dengan mengerti yang datangnya dari Allah. Nah, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Allah, kita diajak untuk memikirkan tentang hal itu. Nah, sebagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang taat kepada Allah, yang mau dipimpin oleh Roh Kudus, dan sebagaimana juga kita harus ya tetap berlindung kepada naungan Allah, dan kita selalu berseru dan selalu berharap dan bergantung kepada Tuhan Allah. Nah, sebagaimana kita selalu berseru dan berharap bergantung kepada Tuhan, disitulah kuasa Roh Kudus itu menyertai kita. Nah, di lain kata bahwa di sini kita sebagai anak Allah itu janganlah sekali-kali kita menginginkan hal-hal tentang dunia. Nah, sebagaimana di sini tanggungannya kita sebagai anak Allah bahwa kita menjadi anak yang terang, berarti kita harus menarangi setiap jiwa-jiwa yang mempunyai jiwa-jiwa yang gelap. Nah, sebagaimana kita menarangi mereka dan memberikan pemahaman kepada mereka tentang kasih kuasa Roh Kudus, yaitu yang datang dari Tuhan Allah. Bahwa Roh Kudus itu sebagai penuntun dalam hidup kita. Nah, di sini kita melihat yang sebagai penutup buat renungan firman Tuhan siang hari ini, kita lihat di sini kebijaksanaan Allah sangat berbeda dengan kebijaksanaan dunia. Hal ini mengajarkan kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus dalam memahami kehendak Tuhan dan menjalin hidup sesuai dengan rencananya. Nah, di sini mari kita membuka hati kita untuk Tuhan dan membuka kita untuk Roh Kudus agar Roh Kudus itu selalu menyertai dan membimbing kita, dan Roh Kudus itu selalu menolong kita dan selalu mengingatkan kita tentang hal-hal yang baik dan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan.
Nah, sebagaimana kita anak-anak Tuhan selalu menjadi terang dan menjadi garam bagi dunia ini. Amin buat renungan siang hari ini. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan buat firman yang kami dengar Bapa, bila setiap renungan kami dengar Tuhan dapat menjadi derema dalam kehidupan kami. Bila Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dan membimbing kami Tuhan dan mengingatkan kami agar kami selalu taat kepadamu Tuhan, agar kami selalu berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Bila Tuhan kami percaya dan kami selalu percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami dan sebaik kami anak-anak-Mu Tuhan tetap selalu berseru bergantung kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.